Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudaraku jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berangkat dari rasa syukur kita kepada Allah. Cuma siapapun yang bicara di depan audiens yang diawali dengan kata syukur, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak di sini, di kebanyakan masjid semuanya kering, tidak menyentuh makna yang sebenarnya. Bahkan mungkin kata syukur saya pun bisa jadi basa-basi, disebabkan karena saya ingin menyampaikan sesuatu. Tapi mudah-mudahan ketika kita faham bahwa syukur itu adalah puncak ataupun selling pointnya Islam, itu syukur. Ternyata Bapak hadirin sekalian, kata syukur yang sekian banyak termuat di dalam Al-Quran itu menawarkan bagaimana bahagianya orang-orang yang beriman ketika mereka berada pada zona syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin akan sangat mustahil kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi kita masih merasa bahwa syukur itu adalah perintah Allah, menjadi suatu kewajiban, sehingga kita ngoyo melaksanakannya secara terpaksa dan tidak merasakan taste-nya. Ini yang tidak diharapkan. Makanya insya Allah seorang pakar Islam yang up to date, yang aktual, yang tidak mau disebut ustaz, yang dia menyodorkan konsep ESQ, ya. Beliau menyodorkan sebuah konsep intellectual quotient, emotional quotient, dan yang terakhir adalah spiritual quotient. Dan ini seiring dengan konsep di dalam Islam, yaitu syariah, thariqah, dan hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Apa syariat? Syariat itu adalah intelektual, ilmu, sarana, raw material, infrastruktur, tools, alat ilmu itu. Sama dengan jabatan, sama nggak dengan harta? Sama. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, sengaja Allah menyodorkannya dengan bentuk yang paradoks, yaitu kegagalan orang dalam mensikapi tiga hal. Yang pertama mensikapi jabatan, yaitu Fir'aun. Dan ternyata kita sendiri walaupun tidak punya jabatan secara formal, itu bisa terjebak kepada Fir'aun kecil. Karena apa? Karena terlalu ingin dihargai, terlalu ingin diapresiasi, selalu ingin dipuji. Dan ini penderitaan, dan itu bukan syukur. Dan itu salah, itu mistaken, itu keluar dari sistem fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Sedikit saya belok. Fitrah manusia yang ditiupkan oleh Allah, ruh manusia, ruh Allah dari ciptaan Allah yang ditiupkan kepada jasad kita ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, berharap fitrah ini tidak ternoda sampai akhir hayat kita.
dan itulah kebahagiaan. Makanya Allah gelar sistemnya, maka Allah menggelar konsepnya. Ini konsepku yang bisa membahagiakanmu dari dunia dan di akhirat. Di luar konsep ini nonsen, di luar konsep Islam bohong. Subhanallah. Itu Islam namanya. Nah, kalau seorang Fir'aun yang membabi buta untuk mempertahankan statusnya di hadapan manusia, sebetulnya dia jatuh kepada status pengemis. Ngemis apa? Ngemis jabatan. Hai, tolong ya hargai aku. Hai, tolong ya hormati aku. Hai, tolonglah pertahankan statusku sebagai raja, sebagai penguasa. Bahkan sampai membabi butanya, tolong ya bayi kalau laki-laki sembelih. Hebat gak? Dan ternyata konsep Fir'aunis seperti ini bisa dipakai oleh kaum penguasa dimanapun. Bisa terjadi. Karena apa? Membabi buta, keluar dari fitrahnya. Padahal Allah yu'til mulka man yasha. Allah akan memberikan kekuasaan, Allah akan memberikan apresiasi, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa? Orang yang berada pada sistemnya. Sebetulnya kalau baik, orang nggak usah pakai jas, pakai baju tambalan pun tetap aja diciumi tangannya kan? Karena memang baik itu bukan dari pakaian, baik itu bukan dari status, baik itu bukan dari harta, baik itu bukan karena ilmunya tinggi. Karena ternyata diabadikan oleh Allah, profil yang gagal nomor 2 adalah orang yang membabi buta, orang yang kerdil dibesarkan oleh hartanya. Siapa? Qarun. Dan yang ketiga adalah Haman. Haman ini adalah orang yang kecil tetapi dibesarkan oleh ilmunya. Tapi di luar ridha Allah, di luar jalan Allah, maka jelas mereka semuanya berakhir tragis. Ini menjadi harapan bahwa ternyata hidup tanpa dikelola dengan sistem agama Allah, maka hidup kita adalah hidup yang nista, hidup kita adalah hidup yang menderita. Subhanallah. Puasa Ramadan inilah yang akan menjadi alat, yang akan menjadi alat menghantarkan kita kepada zona apa? Zona ikhlas, menghantarkan kepada zona bahagia. Kenapa? Bayangkan Pak, kita meninggalkan makan padahal makanan itu ada dan kita mau. Kita meninggalkan minum dan minuman itu ada dan kita haus. Tetapi kita sempat bertahan sekuat tenaga untuk tidak melakukannya hanya karena tak latihan. Hanya karena dalam rangka latihan. Supaya apa? Supaya emosi kita benar-benar terkendali. Dan ternyata puncaknya adalah makan minum. Setuju nggak? Bapak pilih mobil Rubicon tapi lapar, apa pilih tidak punya mobil tapi kenyang? Buat apa punya Rubicon tapi mati? Ternyata luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata menyuruh orang beriman untuk membiarkan di siang harinya lapar dan haus, melainkan betul-betul ini semua adalah kendali emosi yang sangat luar biasa. Itulah yang namanya syukur. Mengerti bahwa apa yang diperintahkan Allah itu adalah sebuah kebutuhan. Sekali lagi, sebuah kebutuhan. Silakan baca
Ada sebuah buku yang mengatakan begini, sesungguhnya hukum tertulis itu adalah pelengkap dari perjalanan fitrah manusia. Terbukti Al-Quran turun dengan reasonnya, terbukti Al-Quran turun dengan kejadian. Tidak ada ayat yang turun tidak dengan kejadian. Paham ini ya? Coba bersimulasi kita. Jangan-jangan jika tidak ada kejadian, ayat nggak turun. Setuju? Subhanallah. Itulah satu bukti bahwa manusia hidup bukan dalam rangka mengikuti hukum, lalu dalam keadaan ngoyo, lalu ke dalam keadaan ritualis, kering tandus, tidak bermakna, merasa terpaksa dan tersiksa, bukan. Tapi betul-betul dia faham, betul-betul dia ngerti bahwa apa? Bahwa seluruh yang namanya perintah Allah sudah lagi bukan sekedar kewajiban yang menyiksa dan terpaksa, tapi betul-betul akan kita kunyah, akan kita lahap dengan baik, dan disitulah taste-nya, nikmatnya melaksanakan perintah Allah. Maaf ya, maaf. Setuju atau tidak nanti kita bicara di luar forum ya. Permen karet manis nggak? Ada nggak permen karet yang gini? Bapak mau nggak gini? Ngunyah karet, nanti gulanya belakangan. Gila. Siapapun nggak mau. Dan Islam tidak begitu. Ketika kata orang Sundanya gewawak ngagegel permen karet, nyaka gegel karetna, nyaka rasa amisna Pak Haji. Enak aja. Nih mohon maaf nih, agak-agak belagu dikit nggak apa-apa. Tapi bukan karena belagu sebetulnya, karena ingin betul-betul ayo kita fahami, ayo kita bongkar, ayo kita lawan Al-Quran itu. Loh, Ustadz kurang ajar, masa Al-Quran suruh lawan? Iya lawan, artinya apa? Riset, buktikan bahwa sholat itu kebutuhan, bahwa puasa itu kebutuhan, bahwa ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah kebutuhan yang betul-betul mampu menghadirkan dan memaksa kita kepada zona yang tenang, tentram, dan bahagia. Bukan ngunyah karet, ntar dikasih permen, ntar dikasih gula ya di akhirnya, nggak gitu. Ketika kita ngunyah permen karet, begitu kenyalnya, begitu manisnya, dan begitu enaknya. Itulah perintah-perintah Allah yang kita laksanakan. Ya, perintah Allah yang kita laksanakan seperti itu. Karena sudah menjadi sebuah keberhasilan orang-orang beriman bahwa baik itu kata syukur ya, syukur itu. Syukur itu sebetulnya uniknya contoh dimuat di surat 16. Surat 16 itu adalah, saya pikir kurang sempurna juga nih speaker menurut saya, tapi nggak tahu jelas apa tidak. Jelas ya? Nah. Tapi memang karena apakah mungkin saya kegatelan takut nggak dengar jadi saya teriak-teriak gitu ya. Ya mohon maaf saja kalau seperti marah-marah padahal sebetulnya enggak, seperti sombong padahal enggak, seperti belagu padahal enggak. Di surat Al-An'am ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallah. Aku, kata Allah, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun. Berarti Pak Haji lahir. Kira-kira di Amerikanya yang seumur Pak Haji ini katakan udah George Bush ya. George Bush. George Bush. Jangan gini, siaran si Ustadz nyamain gue sama George Bush. Enggak gitu. Lahir Pak Haji di Indonesia,
lahir George Bush di Amerika. Sama, bayi itu ditiupkan ruhnya oleh Allah dan sama dalam posisi fitrahnya. Terus Pak Haji masuk surga, George Bush katakanlah masuk neraka gitu ya. George Bush nanti protes, ya Allah, kenapa aku dilahirkan dari rahim seorang yang beragama non muslim? Lalu kenapa aku dilahirkan di Amerika sampai aku masuk neraka? Enak aja tuh Pak Haji, lahir di dekat masjid, imannya terus disiram, subur, mengetahui Al-Quran, lalu masuk surga. Enak banget ya. Gimana coba? Artinya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui satu apapun. Maka Allah bekali 3 sarana yang dibahas dalam konsep ISQ tadi. Sam'a yaitu pendengaran, absara penglihatan, dan al-afidah yaitu hati. La'allakum tashkurun. Apakah kita bisa bersyukur hanya dengan telinga saja? Nggak bisa. Apakah kita hanya bisa bersyukur dengan melihat saja? Nggak bisa. Apakah kita bisa bersyukur hanya dengan hati saja? Tidak bisa. Tiga-tiganya adalah 3 yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Pendengaran adalah ilmu intelektual, lalu diriset, dibuktikan oleh laboratorium. Buktikan bahwa puasa itu baik, buktikan bahwa sholat itu baik. Buktikan dulu, nanti kamu coba buktikan. Jangan makan sehingga sadar bahwa tidak makan itu masalah, maka kau akan makan dengan baik dan benar dan nikmat dan paham. Tinggalkan mandi sampai kau sadar bahwa tidak mandi itu masalah, maka kau akan mandi dengan benar, bukan mandi yang rutinitas, tapi benar-benar mandi karena aku butuh. Karena apa? Tidak mandi itu masalah. Begitu juga kita dalam ibadah yang lainnya. Buktikan kalau kita tidak sholat itu masalah, sampai betul-betul kita menyelesaikan masalah dan ingin keluar dari masalah dengan cara sholat, maka kita akan sholat dan benar. Bukan lagi menggigit karet yang nanti dikasih manisnya di mana di surga. Bukan. Memang Allah seperti guru TK itu. Kayak gini dulu mereka. Ayo, siapa yang rajin dikasih hadiah? Ayo, siapa yang nakal ibu hukum? Allah kayak gitu? Tentu tidak. Allah membuat aturan all-out full power untuk kebahagiaan manusia, untuk keuntungan manusia, untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk aku, kata Allah. Seluruh manusia sekolah langit ini baik, sholat, iman, ibadah, aku mau untung, aku mau terpuji. Dan seluruh manusia rusak, bejat, kafir, aku tetap pujianku tidak ternoda dan aku tidak rugi, kata Allah. Inilah luar biasa Bapak hadirin sekalian, yang intinya ingin menanamkan kepada kita bahwa setelah kita bicara intelektual, ilmunya, alhamdulillah ilmu kita baca. Di mana bacanya? Alhamdulillah di segenggam alat ini saja, handphone. Kalau Bapak kemana-mana bawa handphone, tapi handphonenya ditanya dulu. Yang pertama, berwarna handphone. Terus pertanyaan yang kedua apa? Polifonik apa dia? Polifonik apa tidak? Pertanyaan ketiga apa? Android, enggak, QWERTY dulu ya. QWERTY apa tidak? Pertanyaan yang keempat terakhir, Android apa tidak? Makanya sekarang
Orang yang pegang HP yang non Android itu pasti hanya untuk SMS dan telepon saja. Ya. Tapi kalau HP Android yang di dalamnya ada Google, kemana-mana Bapak Ibu pergi bawa itu, sama dengan Bapak Ibu pergi membawa 8 kontainer lebih buku. Silakan buktikan. Artinya apa? Betapa banyak kesempatan untuk membaca, membongkar sampai tuntas, apa itu sholat, sampai tuntas, apa itu puasa, supaya jangan ikut-ikutan. Kalau yang namanya ikut-ikutan, mereka adalah orang-orang yang taklid. Yang taklid itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mampu menikmati bagaimana nikmatnya sensasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak tahu bahwa seluruh perintah yang dilaksanakan itu adalah sebuah kebutuhan. Sekali lagi, jangan-jangan kalaupun Quran tidak ada, kalaupun hadis tidak ada, jangan-jangan kita bakal puasa juga, karena puasa adalah sebuah kebutuhan. Itulah Bapak Ibu sekalian, setelah kita berada pada intelektual, kita memahami, mengilmu, dan lalu kita membuktikannya dengan mata, dengan lab dibuktikan bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Lalu apa? Ambil di zona spiritualnya, yaitu pemaknaan. Apa pemaknaannya? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami bahwa puasa adalah sebuah kebutuhan, lalu kita karena sebuah kebutuhan, pasti kita akan lakukan dengan baik. Walaupun harus bercucuran keringat, walaupun diterik di bawah terik matahari, walaupun dia terkena hujan, tidak terasa. Kenapa? Karena kebutuhan. Tuh lihat, seorang kuli di kapal, tidak ada capeknya, karena butuh. Bayangkan kalau seorang yang beriman dalam rangka menikmati dan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sikap bahwa itu adalah kebutuhan, maka dia akan melaksanakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan disitulah kenikmatan yang luar biasa, karena dia paham. Ibu sekalian, setelah dibuktikan, maka di pemaknaan makna puasa luar biasa, saudaraku, insya Allah akan membawa kita menuju ke zona keikhlasan yang luar biasa. Dan hanya ikhlaslah yang membawa kita kepada ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Kalau sudah ikhlas, tidak usah kaya, miskinnya bahagia. Kalau tidak ikhlas, jangankan miskin, kayaknya pun menderita. Gitu. Kenapa ikhlas? Dari rukun Islam yang 5 kita buktikan. Dari rukun Islam yang 5, syahadat masih perlu saksi wajib, sholat masih ketahuan sama orang lain, zakat masih ingin diumumkan, haji tidak puas kalau tidak undang orang sekampung. Puasa, maaf, tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah saja. Makanya sedikit yang puasa sebetulnya sedikit. Dengan mampu bertahan dan tidak makan dan tidak minum, insya Allah dia mampu mengendalikan jiwanya untuk tetap berada pada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahagiakan. Sebab apa? Di luar fitrah, hatinya tertutup, hatinya terlapis oleh berbagai macam penyakit. Penyakitnya diantaranya apa? Keinginan terlampau banyak, melebihi kebutuhan, sombong, jahil, pura-pura, ingin dipuji, takut dihina, sembunyi. Sembunyi ini yang menderitanya, sembunyi. Ada orang yang sembunyi di masjid, biar dikatain apa? Saya sembunyi di masjid agar orang-orang tidak tahu aslinya saya siapa. Masya Allah. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada neraka api neraka lebih bawah daripada nerakanya orang kafir. Itu artinya apa? Orang kafir jauh lebih mudah dirubah, jauh lebih mudah diarahkan ketimbang orang-orang munafik. Kalau orang kafir menyembah hartanya sungguh-sungguh, membabi buta, mencintai setannya sungguh-sungguh, tinggal diarahkan. Dari hebatnya dia mencintai setan, dari hebatnya dia mencintai harta, dari hebatnya dia mencintai
bin Khattab. Tapi orang-orang munafik yang selalu sembunyi, yang selalu berada pada kemunafikan, yang selalu berada dalam kemalasan, yang hatinya berlapis dengan berbagai macam penyakit, apalagi kemana-mana bawa diri, menderita. Jangan bawa diri, Pak. Nanti ya, suatu saat mungkin nggak kita ini dipanggil polsek, mungkin nggak? Jangan bilang apa dulu Pak. Bisa saja kan, karena kasus kan. Ingat Pak, hebatnya Allah. Walaupun kesalahan manusia, lalu itu sudah terjadi, Allah katakan apa? Aku ambil alih, ini takdirmu. Hebat kan? Hanya orang yang berbuat salah selalu siap diberikan kesempatan oleh Allah untuk sadar dan bertobat. Karena beriman kepada takdir. Ada orang mabok bawa mobil, nabrak. Namanya mabok bawa mobil yang bahaya. Itu sudah betul-betul melampaui batas. Tapi ketika terjadi, Allah katakan itu takdirku. Mau apa? Hebatnya Allah itu. Kalau takdirku berarti apa? Ada orang yang ditabrak, nggak bilang gini, oi, pelan, kalau lu nabrak ada gue nggak mati. Nggak bilang gitu. Subhanallah, alhamdulillah, ini takdirmu ya Allah untuk menguji kesabaran kau bagaimana. Yang mau akan bilang, ya Allah, ini takdirmu, pernah terjadi kan? Jangankan kejadian yang melibatkan diri manusia, sampai dokter yang jatuh di tengah belantara tidak akan pernah keluar dari luar skenario-nya. Surat Al-An'am, Masya Allah, itu hebat. Sekali waktu kita dipanggil polsek, mau ngapain? Bisa saja kasus, jalan saja. Jangan bilang ini dalam hati, oh segitu aja sampai kau dipanggil polsek. Udah mati sebelum mati dia. Iya kan? Aduh gimana kalau gua di penjara, anak istri gua gimana? Waktu membawa diri. Yang ketiga apa? Aduh apa kata jamaah masjid muhajirin, gua malu banget. Udah tiga tuh yang mati. Padahal hati kata Allah, tolong jangan melampaui, tolong jangan mendahului, jalani saja, datang saja ke polsek. Ya Pak, aku salah. Ini mana? Karena semua kesalahan itu pasti ada hikmahnya bagi orang yang mau menyadarinya. Pak, tabrakan itu keburukan? Belum tentu. Emang corona itu keburukan? Belum tentu. Di badan saya mau tanya, di badan kita ada virus nggak? Kalau ada virus maka ada gimana? Jadi baik dan buruk itu adalah karena seluruh makhluk yang buruk selalu akan terjadi dan berinteraksi. Makanya jangan kaget ketika kita terjadi sesuatu kepada kita tidak seiring dengan keinginan kita. Dan sesekali waktu bahkan tidak bisa sesuatu yang terjadi seiring dengan keinginan kita. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, dia akan bersikapinya sama. Lihat Pak, dia tetap tenang. Sama persis wajahnya ketika dia di penjara sama ketika dia di kamarnya, sama. Ini wajah kan ini belum tentu. Oh, bisa mewek di penjara itu, apalagi di bulan-bulanan, dari bulan-bulanan, hati dipukulin, disuruh minum air kencing, buku itunya, kamarnya. Subhanallah. Itu bukan efek jerah, apa efek jerah mungkin. Dibiarkan orang tidak manusiawi, apa aja. Subhanallah. Ya, ternyata kalau semuanya kita jalani tanpa membawa diri, hadirkan Allah di dalamnya, keikhlasannya sudah teruji di bulan Ramadan. Insya Allah, polsek pun nggak ada rasa takut. Jalani walaupun salah, apalagi benar. Yang ke satu lagi yang tidak mau kita ini, satu kepolisian, yang kedua dipanggil oleh
dokter. Kata-kata dan hadis loh. Kalau ke rumah sakit nggak mau. Ya, emangnya motor itu selalu baik, selalu lancar. Emangnya benda di dunia akan utuh terus? Ada rusaknya. Ketika rusak, rusak aja. Tuh lihat lutut bapak, tuh lihat rambut bapak, tuh lihat kulit bapak, sudah rusak semuanya. Jalani saja. Jangan begini, aduh bagaimana aku kalau mati? Nah, mati aja. Kenapa? Bagi orang yang beriman, kematian adalah menyangsang kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mendapat ridha Allah dengan penuh kasih sayang dan ridhonya. Bagi orang beriman. Bapak takut nggak mati? Harus jawab tidak. Kalau masih takut, berarti memang kita ini belum layak bahagia di sisi Allah. Pastikan dengan Ramadan ini mengantarkan kita untuk menuju kepada hilangnya rasa takut mati, apalagi dilatih dengan ke dokter. Sakit itu Pak, itu sakit itu alarm. Terima kasih ya Allah, sakit kepala ini alarm. Coba kalau nggak ada alarm, tahu-tahu seminggu mati disebabkan tidak ada alarm, tidak ada teguran, tidak ada tanda. Subhanallah. Itulah bagi orang yang beriman, apa yang seiring dengan apa yang pernah disampaikan Umar panjang-panjangannya. Seiring dengan apa yang disampaikan Umar bin Khattab begini. Dan mohon ini dengarkan baik-baik, soalnya kalau salah-salah bisa gagal paham. Umar bin Khattab mengatakan begini, aku tidak tahu dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi kepadaku. Apakah itu kejadian yang seiring dengan keinginanku? Apakah yang bertolak belakang dengan keinginanku? Aku tidak mau tahu. Karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah yang baik buat aku itu yang seiring dengan keinginanku atau yang bertolak belakang dengan keinginanku. Paham ya? Kalau nggak paham terlalu nih bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ya. Apa perlu saya pakai bahasa Inggrisnya? Berlaku nanti dibilangin. Karena saya hafal. Sekali lagi, Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tidak tahu dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi padaku, apakah itu seiring dengan keinginanku atau tidak bertolak belakang dengan keinginanku. Disebabkan aku tidak tahu apa yang baik buat aku itu adalah apa yang seiring dengan keinginanku atau yang tidak seiring dengan keinginanku. Inilah taste-nya orang-orang yang sudah berada di zona keikhlasan tentang apapun yang terjadi, disebabkan dia sudah dilatih sebulan suntuk keikhlasannya oleh bulan suci Ramadan, insya Allah. Supaya Ramadan kita tidak kafir, supaya Ramadan kita tidak ritualis semata, supaya Ramadan kita tidak ikut-ikutan, supaya Ramadan kita tidak hanya sebatas ingin pahala, tapi betul-betul nikmatnya terasa dari mulai sekarang seperti hanya mengunyah permen karet. Aku lakukan kalian, astagfirullah wa lakum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau terlalu panjang mohon maaf, kalau tidak paham ya akibat dari ketidakmampuan saya dalam menyampaikan. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup dengan doa kafaratul subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.